Halo Sobat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita ketemu lagi di obrolan obrolan penuh makna. Mas Aca, kita belakangan ini kedatangan para seniman atau orang yang punya karya-karya visual yang luar biasa. Iya. Gimana Mas Aca? Hobi nggak dengan senang sih. Senang menikmati ya. Kapan itu kita ketemu sama Mas Weda ya. Mas Weda. Nah itu menarik. Nah ini ternyata belum lama ini ternyata ada kegiatan menarik juga ya, masih berhubungan sama seni visual, Mbak. Apa tuh Mas? Datang Selain Mbak. sama tamu kita ya? Iya, berhubungan sama tamu-tamu kita. Siapa nih tamu kita kali ini, Mbak? Kita ajak mereka untuk kenalin diri mereka masing-masing. Oke. Halo Mbak, apa kabar? Oke, dari Mbak dulu deh. Oke, ini salam kenal. Aku Christine dari Jakarta Doodle Fest. Terima kasih udah ngundang untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga bermakna. Sesuai Pasti, tagline. pasti. Sesuai tagline. Mbak Christine. Iya. Dan yang satu lagi, Mbak. Ya, salam kenal. Halo semuanya, nama aku Bening Jiwani. Aku adalah seorang ilustrator atau visual artist dan content creator yang berpartisipasi sebagai salah satu collaborating artist di Jakarta Doodle Fest. Aku juga berkaryanya sehari-hari dengan nama Bumbu Kentang. Bumbu kentang ya? Betul. Nah, ini selalu wajib di highlight. Pengabdi kucing. Koceng-koceng. Iya, betul sekali. Sayangnya nih Mbak ya, maksudnya kita ini tapping ini, acaranya udah lewat sih. Tapi nggak apa-apa, kita berbicara keseruan-keseruannya ya. Tahun depan akan aku todong untuk datang. Oke. Tenang aja. Harus datang kita. Hadir. Akan aku kirim VIP invitation. Asik. Ya mungkin ini dulu kali ya. Mungkin bisa cerita dulu kali Mbak ya. Jakarta Doodle Fest ya, ini berhubungan dengan seni visual. Itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan di acara ini? Mungkin singkatnya itu kalau kita sih sering bilang kita itu IP festival, tapi kan kata IP sendiri belum terlalu ya. familiar ya, intellectual property haki. Ya kita bilang aja kita nge-highlight ilustrator, desainer berarti dan di dalam event itu selain ada IP market berarti art market, ada workshop, ada experience seperti performance itu juga ada sih. Jadi ya festival seni visual kalau gampangnya gitu. Berarti GDF ini udah yang kedua kali ya? Kedua. Oke. Dan Mbak Christine ini Salah satu artisnya. Ya Oh kan? ya, co-founder ya Mbak Christine. Ya, wah, luar biasa. Iya, mungkin menarik juga. Kenapa sih sampai terpikir untuk mendirikan ini ya Mbak? Jadi kalau kita itu awalnya kita tuh media, kita sering ngebahas tentang industri kreatif dan awal mula itu kita tanpa sengaja sih, karena aku ngide aja, ngide artikel panjang kita ngebahas tentang haki dan cukup kaget dengan responsnya. Dari itu followers kita kayak naik puluhan ribu ada dari situ dan ternyata tuh banyak yang interested dengan isu-isu Haki tadi ya. Haki tadi, dan terus kita lihat jadinya tuh following komunitas kita tuh terbentuk ilustrator, graphic designer, visual artist. Nah terus aku ngeliatin page-nya, wah nih gambarnya bagus, beli di mana? Dan dari situ, oh ya kita kalau di luar kan udah ada ya illustration festival, illustration fair kayak, dan waktu itu kita mungkin sepertinya belum ada ya, atau belum yang semasif di misalnya di Seoul di Korea Selatan. Dari situ kepikiran ngide kayak, oke, ayo kita bikin festival bener-bener nge-highlight karya-karya ilustrator, desainer yang bisa dibeli. Dari awalnya sih dari itu, dan harus ada, terus karena kita lumayan ambi, ayo kita bikin workshop juga, ada performance ya, dari situ sih awalnya. Menarik ya, kenapa dari beberapa viewers atau yang follow di medianya Mbak, ini mereka lebih meng-highlight ke hakinya ya? Ada fenomena apakah? Nggak ada sih, mungkin karena nah itu mungkin aku butuh perspektif Kak Bening di sini, tapi mungkin dari kita tuh sih ini hipotesanya kita ya, kayak mungkin memang selama ini
ketika ilustrator, seniman, karena aku sendiri graphic designer, backgroundnya kita berkarya, dan kita suka ngepost gitu, dan seringkali karyanya itu tuh dicomot oleh orang. Padahal kan sebenarnya itu ada aturan mainnya dong, kayak kalau mau di print di t-shirt atau di scarf kayak gini kan mesti minta izin, dan mesti ada yang dibayar kayak licensing, atau yang paling basic deh revenue sharing gitu. Mungkin dari situ juga sih, dan memang banyak banget yang ilustrator gitu ya, kita tuh sering dapat aduan, karyaku dipakai seenaknya nih sama pabrik dari mana, karyaku tiba-tiba kok ada yang bikin tiruannya kayak cuman dimodifikasi dikit gitu. Tapi kalau dilihat itu sebenarnya basicnya sama ya? Ya mirip banget, cuman beda 1-2 bentuk. Ya, jadi itu sih, mungkin karena itu juga. Ya menarik ya, menarik. Ya itu mungkin kenapa juga tema kali ini ya, tahun ini tuh from art to cart ya. Iya. Ya. Jadi emang gimana caranya, kalau kayak gitu kesannya jadi kayak emang komersilkan karya gitu ya. Gimana caranya ilustrator, desainer bisa monetize karya mereka. Selain di post, selain biasanya kan commission tuh berarti misalnya ada klien atau individu, aku mau dong dibikinin satu lukisan atau satu karya untuk koleksi pribadi. Ya selain itu opsinya ya monetize jadi merchandise. Commission base gitu ya, by project yang di brief aja ya. Makanya ini di extend ke merchandise. Ya, mungkin menarik juga ya dari sisinya Mbak Bening ya. Jadi dari sisi apa bilangnya pelakunya, artisnya, kreatornya ya. Nah ini tadi ada isu-isu kayak gitu ya. Nah sampai Mbak Bening juga terlibat, itu gimana Mbak? Kalau saya pribadi sih senang banget ya berpartisipasi di Jakarta Doodle Fest tuh, karena salah satu wadah. Ini aku nggak endorse. Iya, karena memang salah satu wadah kita untuk bertemu dengan sesama kreator gitu. Dan tadi perihal haki yang menjadi concern dari panitia juga, itu kita juga thankful pastinya ya, karena memang berkarya zaman sekarang itu kan kita harus penuh hati-hati dengan perihal haki tadi, apalagi dengan perkembangan sosial media sekarang gitu. Dan tadi perihal kita mengkomersilkan karya itu tadi, terus juga diberikan kesempatan untuk extend ke berbagai bentuk lainnya, berupa merchandise dan lain sebagainya, itu juga adalah kesempatan yang oke banget sih untuk kami. Dan terutama di Jakarta Doodle Fest kemarin tuh, selain kita ketemu sama penikmat karya kita juga ketemu dengan kreator lainnya, yang mana itu juga pengalaman berharga kalau untuk saya sih. Ini dia belanja di JDF. Iya, ini juga beli di Jakarta Doodle Fest juga. Fitnya lucu. Ini juga karya desainer juga. Emang salah satu bentuk ekspresi juga mungkin ya yang mereka kemudian bikin brand gitu. Kalau saya sendiri juga sama. Biasanya kalau saya berkaryanya itu ilustrasi kucing. Jadi kalau saya spesifiknya itu gambar perkucingan. Nah, jadi saya juga membuat merchandise tentang perkucingan dan karakter-karakter IP saya yang berupa kucing gitu. Itu tuh kalau ngomongin perkucingan, itu kan memang beberapa tahun belakangan ini kan lagi seru ya. Semua orang ngomongin desain ke arah atau visual ke sana. Itu Kak Bening tuh gimana awalnya? Tiba aja ikut kucing-kucingan atau kucing-kucingan, atau memang dari awal tuh punya ketertarikan dengan perkucingan? Iya. Kalau fenomena perkucingan ini memang ada ya, terutama karena mungkin di dunia kreatif itu juga sejalan dengan apa yang sedang tren di masyarakat. Mungkin bisa dibilang beberapa tahun belakangan ini kucing tuh lagi banyak yang punya semenjak pandemi. Mungkin banyak orang yang gabut ya, kakak-kakak. Betul? Ya, jadi banyak banget ini yang merah kucing dan jadi suka kucing gitu. Jadi memang bisa dibilang banyak penggemarnya mungkin ya perkucingan gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri dari hati sih juga tentunya, karena memang suka kucing seperti itu. Tadi kan Mbak Bening sampaikan ini ya, terbantu ya dengan adanya event seperti ini lah ya. Betul. Banyak kesempatan, peluang juga. Nah sebenarnya dari kacamata kreator sendiri gitu ya Mbak ya, sebenarnya apa sih problem-problem yang sering dihadapi gitu ya, apa ya, khususnya untuk ini ya, artinya membuat karya kayak gitu. Nah terus kalau Mbak Bening sendiri sebenarnya berharapnya seperti apa gitu? Kalau problem sehari-hari sih mungkin kita karena sebagai kreator ya,
kalau saya sendiri kan juga masih merintis untuk studio sendiri gitu. Jadi memang kadang-kadang kita perihal deadline yang tadi Kak Christine bilang ya, terus juga managingnya itu tadi. Nah kalau dari segi Kak Christine kan tadi ya juga ada sempat bilang kalau JDF juga ada bagian yang manage gitu mungkin ya untuk dari segi bagian-bagian lainnya dari selain berkarya itu sendiri gitu. Kalau struggle-nya sih mungkin ya sisi-sisi lainnya mungkin yang produksi merchandise itu kadang-kadang kita mungkin kesulitan produksi. Betul, kayak nego harga. Waduh. Betul. Itu banyak dialami kreator juga karena kita kan biasanya utamanya memang create si artnya itu sendiri, tapi tiba-tiba kita harus menuangkan ke bentuk lainnya, dan itu kita harus kerjasama dengan pihak lainnya gitu, misalnya dengan vendor, dengan pabrik dan lain sebagainya. Nah itu ada tantangan tersendiri di situ biasanya. Ya, jadi sisi sisi kreatifnya ya. Nah ini sementara kan ada sisi lain ya, sisi bisnisnya ya. Sisi bisnis dan Perinvoisan. Oh ya betul. Pokoknya administrasi dari segi bisnis dan lain sebagainya itu tadi sih. Dari hulu ke hilir ya, berarti sampai dari karya, cara mengkreatnya, memvisualisasikan atau menampilkan, sampai ke perinvoisan juga diajarkan di GDF. Yang terutama yang jadi speaker yang kita kasih tahu sih, by the way ini harus bikin invoice ini supaya uangnya turun ya. Oh iya penting itu. Kalau nggak turun ada Ujung-ujungnya ke sana ya. Ujung-ujungnya ya kalau duit ya ke situ. Ini berarti community base ya. Community base banget. Okay. Tapi hopefully sih kita pengen ya eventnya itu nggak cuman apa ya. Ya ini kok starting dari komunitas, tapi kalau dari kita sih pinginnya orang-orang yang mungkin belum paham tentang visual art juga tetap mau datang untuk belanja atau ngeliat-liat lah setidaknya. Berapa banyak Mbak yang terlibat di ilustrator di acara GDF ini? Yang tahun ini kayaknya 105, 110 ada deh. Nice. Kreatornya, artisnya itu Iya, ya. artisnya. Nah kalau saya nggak salah itu ya ada apa bilangnya tuh segmen atau apa gitu ya yang ini seni visual ya, ini besarannya, terus instalasi. Nah itu emang ada skopnya seperti itu ya. Nah sebenarnya kalau yang tahun ini instalasi itu jadi bagian dari dekor venue yang memang kita sengaja banget karena ya kan kita dipindah ini mungkin boleh diedit. Aduh aku kayak dari tadi udah menahan diri nggak boleh ngomong tentang venue. Nanti jadi panjang kok. Jadi kita karena ada event lainnya kita harus pindah. Nah jadi ketika aku ngeliat si ruang venue yang akan kita pakai, ini harus ini harus didekor. Kalau enggak, kan itu venue-nya konkrit abu ya, sedangkan warna kita colorful. Ya, jadi kita sangat put effort di ngedesain curated booth-nya, ngedesain DJ booth di tamannya kita taruh beanbag, bahkan ada yang jualan popcorn di situ. Terus di depan gerbang juga kita bikin totem yang gede banget, terus ada yang tiang kita jadiin gate. Jadi instalasinya tuh kita jadiin dekorasi. Nah kalau yang tadi yang experience itu ya part of it sih. Mungkin si musical performance. Kalau musical ini tuh sebenarnya tahun lalu ada anak partnership community kita juga ngide gimana kalau closing performance kita tuh teater. Nah dari situ tuh jadi kepikiran ya udah tahun ini kita gedein tuh program. Jadi kita gandeng ilustrator yang juga tenants kita, karyanya diadaptasi jadi musikal. Dari karya visual diadaptasi dari ke musical ke theater. Jadi dia gimana ya coba? Nah awalnya tuh dia gambar satu gambar, jadi bahkan nggak ada ceritanya, poster gambar. Terus kita nanya background story-nya tuh apa. Nah dari situ dijadiin cerita pendek dan dikembangin lagu dan koreografi. Itu sih karena itu kenapa kita kekeh banget program itu harus jalan karena selama ini kan kalau misalnya merchandise kebanyakan yang kita tahu stiker, art prints, keychain memang kayak itu merchandise. Nah kalau dari kita pengen lebih banyak yang
paham juga ya bahwa karya itu tidak sebatas merchandise, masih banyak lagi yang bisa dibikin selain itu. Jadi makanya ini kita harus ada nih program-program seperti ini, dan semoga sih ke depannya juga programnya tetap ada atau bahkan lebih besar, lebih panjang musikalnya. Ini terkait yang tadi ya, yang mengenai dari karya seni langsung diaplikasikan ke musik. Ini kalau lihat dari sudut pandang konsumen itu mudah dipahami nggak? Maksudnya ini dari visual ini nih gitu ya, misal ini ternyata ada cerita pendeknya, terus ada liriknya, mungkin diimplementasikan lirik, terus ada musiknya. Itu menerjemahkan dari sudut pandang konsumen gimana ya, Mbak? Nah itu kan pasti ada dijelasin ya, kayak ini tuh inspirasinya dari mana. Dikasih juga program book yang berisi alur si musikalnya tuh seperti apa. Nah karena dia narasinya ada. Nah kayaknya pas perform si musikal juga orang-orangnya ngomong kan, ngomong dan nyanyi. Jadi ya pasti pada paham, dan karya-karya si senimannya tuh juga jadi background. Nah jadi dari situ ya, jadi teater. Oke. Nah ini dalam rangkaian event ini kan yang 1 sampai 3 November kemarin ya. Itu istilahnya puncaknya gitu, Mbak. Nah dalam rangkaian itu ada pre-eventnya juga ya, Mbak? Ada pre-event. Nah itu sebenarnya apa sih yang pengen pengen dikejar? Apakah itu hanya pemanasan road to event besarnya, atau memang sebenarnya itu dalam rangkaian itu ada target-target tertentu gitu? Nah, target kita tuh rangkaian acara menuju event, kita tuh pingin ngajak, karena kan tadi balik lagi ke tujuan kita adalah gimana caranya orang-orang yang mungkin belum terlalu familiar dengan dunia visual art mau datang. Nah, salah satunya yang pingin kita gandeng tuh murid desain. Nah, mereka kan pasti pengen tahu dong, habis setelah aku tamat, aku bisa ngapain nih, aku bisa terus orang-orang yang udah punya nama nih siapa aja. Nah makanya kita bikin rangkaian acara tuh tour ke roadshow ke kerjasama dengan Universitas Desain. Jadi kita ke Malang, kita ke Bandung, kita ke Jakarta udah pasti, dan yang di Jakarta yang paling padat roadshow-nya sih ke universitas. Kampus berarti ya targetnya ya. Oke. Kak Bening nih, pengen tahu nih. Itu perkucingan. Berarti ini nggak boleh bawa kucing. Dua deh aja. Karyanya juga sudah konkret sampai ke merchandising itu, atau ada secara bisnis peluang-peluangnya udah didapatkan mungkin? Ayo promosi. Ini saatnya sekalian. Jadi memang kalau saya utamanya konten kreator, bikin animasi pendek tentang kucing. @bumbu.kentang. Boleh dicek di Instagram dan TikTok. Ya guys. Betul. Saya videonya sering lewat FYP TikTok aku. Iya, jadi utamanya memang bikin konten animasi pendek tentang kehidupan sehari-hari dan juga yang berkaitan sama kucing sih utamanya gitu. Dan itu juga bikin merchandise itu juga salah satu sampingan mungkin ya untuk menuangkan ide kreatif lainnya selain dalam bentuk video itu tadi atau karya ilustrasi, tapi juga dalam bentuk yang bisa dibawa pulang oleh penikmat karya gitu. Jadi betul. Jadi memang ada suatu kepuasan tersendiri yang berbeda ketika bikin merchandise itu tadi sih. Seperti itu. Nah, itu kemarin setelah ngikut acara itu Mbak ya, maksudnya apa sih yang dirasakan gitu ya, maksudnya manfaat yang ini, dan mungkin juga apa yang mungkin masih bisa diimprove ya, nextnya mungkin bisa dititipin nih ke penyelenggaraan tahun depan tuh, harusnya kayaknya bagusnya ada ini gitu ya. Panjang tuh. Akan ada podcast berikutnya kalau gitu. Betul. Kalau dari saya sebagai sudut pandang kreator mungkin ya, event-event seperti JDF ini tuh sangat saya tunggu-tunggu sih, karena memang meskipun kita berkarya itu mudah untuk disebarkan secara online ya, jadi supaya kita menerima respon, menerima entah itu mungkin apresiasi ataupun kritikan pun secara online itu mudah.
tapi ada perasaan yang berbeda ketika kita lagi event dan kemudian kita bertemu langsung, baik itu dengan audiens kita yang biasanya kita cuma ketemu online, dan juga dengan buyer yang ketemu langsung di tempat dan baru mengenal karya kita gitu, dan juga satu lagi dengan sesama kreator. Jadi memang ajang kita untuk networking itu tuh ada banget, dan aku pribadi sangat menghargai, sangat value networking yang Ini ada. tidak di-endorse ya. Yang ada di event-event art market atau ya seperti JDF seperti itu. Nah, GDF ini kan pasti dengan idenya awalnya sudah bagus ya. Ini kan pasti terpikirkan bahwa ini juga akan terus berkembang, termasuk para kreatornya. Itu pasti memikirkan juga jangka panjangnya ya, Mbak. Atau ya apa yang mungkin yang sekarang kita lagi sering dengar tuh sustainability-nya. Ada nggak sih kepikiran ide kesananya, Mbak? Ada, mungkin aku spill tipis. Jadi di tahun depan tuh kita akan ada ya spill event baru. Detailnya belum bisa di spill, tapi spill tipis. Tapi itu tuh emang sengaja kita bikin supaya untuk yaitu balik lagi ke sustainability-nya. Ada karena banyak banget dari 2 tahun itu yang pingin, terutama yang tahun ini banyak banget poin yang kita melihat terus kita pingin improve. Jadi dari situ emang muncul sih. Dan kalau ngomongin sustainability ya selain tadi merchandise, selain tadi program musikal kan juga berarti cara baru kan. Ternyata bisa nih. Dan si senimannya juga dapat komisi dari situ, dan karena si show pendek itu sukses, kita jadi ada obrolan, ayo kita perpanjang gitu. Jadi kan ada kan sustainability-nya. Nah, jadi banyak sih kalau mau ngomongin itu. Spill tipis ya, spill aja udah terasa banyak ya. Nanti sesi selanjutnya. siap. Nah, pastinya ya Mas Aca ya, di luar sana atau di sahabat Kompas pasti ingin banyak tahu nih mengenai GDF. Tapi sebelum kita mendengarkan yang pasti dari spill tipisnya tadi, Mbak Christine sama Kak Bening mungkin ada pesan-pesan nih buat sahabat Kompas kalau memang tertarik dalam dunia seni visual, kira-kira diawalinya seperti apa? Oh ya, jangan lupa follow Jakarta Doodle Fest dan bumbu.kentang ya. Itu syarat. Itu pesan-pesannya. Ini lebih kayak ini ya, community base gitu ya. Jadi kalau mau itu bisa join di situ ya. Ya nggak harus sih, kalau emang tertarik dengan karya, tertarik dengan merchandise. Berarti dikurasi dulu untuk Dikurasi. Ya. Tapi bisa daftar kok. Oke. Bisa. Ya, berarti Caranya seperti apa? kita tunggu undangannya untuk tahun depan nih Mbak. Kali ini nggak boleh lewat ya. Kita mesti hadir gitu ya. Kamu sih hasil. Nanti aku todong, tenang saja. Dan pastinya Kak Bening udah punya dengan karya barunya. Iya, tentu pastinya. Oke, Mbak Terence. Sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita ketemu dengan sahabat Kompas, visual artist yang penuh karya dan ide yang luar biasa. Tentunya obrolan Kak pasti akan didatangi, akan ketemu dengan sahabat-sahabat Kompas lainnya yang karyanya juga luar biasa. Ya. Saya Terence Pala. Dengan saya Mahansa Sinulinga dan kedua tamu Sahabat kita, Mbak Mbak Christine dan Mbak Bening. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.